Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul fadil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kesempatan kali ini tentu yang pertama, mari kita selalu menambah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan panjang umur, diberikan badan sehat. Penuh harapan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah semoga diberikan pula pada semua umatnya, termasuk pada Bapak Ibu semua jamaah yang ada di Masjid Besar Sleman kota ini. Amin ya rabbal alamin. Kita mengambil tema masih dalam masa pandemi COVID-19 tentang sifat atau fitrah dari manusia, 5 fitrah manusia. Fitrah manusia yang pertama, bahwa kita ini adalah sebagai manusia yang fitrahnya adalah tauhid. Buktinya bahwa ketika dulu di alam roh, maka setiap roh ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ditiupkan ke tubuhnya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bahwa ketika ditanya oleh Allah, apakah benar aku ini Tuhanmu? Qalu, maka mereka menjawab bahwa benar engkau adalah Tuhanku. Hal yang seperti ini sebenarnya kepada semua manusia sama, bahwa setiap manusia itu pada dasarnya mereka punya akidah yang sama. Pada dasarnya manusia itu punya fitrahnya adalah tauhid. Sedangkan dijadikan mereka beragama bermacam-macam, sebenarnya tergantung pada orang tuanya. Sebagaimana Rasul sampaikan, qaulu maladin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasiranihi aw yumassisanihi. Itu. Jadi sebenarnya setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah, bapak ibunya, yang menjadikan dia menjadi seorang Majusi, menjadi Nasrani, atau menjadi yang lain-lainnya. Maka betapa penting peran seorang ibu dan juga bapak ketika mendidik anaknya dalam berakidah yang benar. Yang nomor 2, bahwa manusia itu adalah makhluk yang sifatnya fitrahnya sosial. Sebagaimana sampaikan bahwa dalam surah Al-Hujurat itu, manusia diciptakan so'oban wa qabaila lita'arafu, bahwa setiap diri kita ini adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup dengan sendirinya. Pasti tergantung dan juga pasti bersandar pada orang lain. Seorang anak bersandar pada ibu dan bapaknya, dan seorang tua mereka juga akan banyak mendapatkan dan juga minta pertolongan kepada tetangganya. Tidak mungkin kan kita apa-apa sendiri, nggak mungkin. Pasti kita butuh orang lain. Dimanapun berada, manusia pasti butuh orang lain. Maka harus sampai kepada kita semua, kalau kalian bepergian, carilah teman. Dan kalau kalian ingin mendirikan rumah, carilah tetangga dulu. Dua prinsip itu bagi seorang mukmin membuktikan bahwa sebenarnya kita makhluk sosial, makhluk yang memang harus butuh orang lain. Lah, tidak hanya sekedar sosial kita ini menolong, tapi harus bagaimana faham dengan tetangga kita, dengan keluarga kita saling ta'awun, kita saling membantu dan yang lain-lainnya. Memang kadangkala menolong dengan harta itu penting, tetapi yang dengan tenaga pun begitu banyak lebih penting dibanding orang yang memberikan harta. Semuanya penting sebenarnya. Orang dengan hartanya memberikan pertolongan tetangganya, barangkali mereka berbutuh, itu juga sangat riskan dan sangat vital, penting. Tapi ketika kita diminta tolong, ketika orang tetangga kita sakit, ya monggolah saling tolong menolong. Yang nomor 3, Ibu saya hormati, bahwa manusia itu adalah dicipta oleh Allah dalam keadaan semuanya adalah dalam martabatnya tinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sungguh Allah mencipta manusia dalam kondisi yang sudah takwim itu yang dalam sempurna itu. Secara fisik, maka sebenarnya setiap manusia sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanding makhluk yang lainnya, maka sebenarnya kita ini yang paling sempurna. Coba dibanding dengan hayawan, monyet namanya itu, dengan gajah. Sempurna manusia gitu. Walaupun kadang-kala hewan ada yang mereka seperti burung beo kan pandai menirukan.
Tetapi kan mereka meniru orang lain, sedangkan manusia bisa mencipta sendiri. Sedangkan kita ini bisa punya kreativitas, kita punya inovasi. Itu manusia. Karena apa? Kelebihan kita dikuasai oleh Allah, akal. Kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang-kala sayangnya manusia itu mereka suka ngakali, itu yang kadang-kala tidak benar. Jadi martabat tinggi itu bisa kita jaga manakala kita bisa menjaga diri kita ini, kebaikan kita, dan menjaga diri kita jangan sampai kita nodai dengan banyak berdosa. Orang berzalim pada orang lain akan menurunkan martabat. Orang berdosa pada Allah, bermaksiat pada Allah, maka menurunkan derajat keimanannya. Tetapi kalau kita baik-baik saja, ibadah kita baik, akidah kita baik, akhlak kita baik, fa insya Allah semuanya akan baik. Demikian pula pada manusia dan hablum minanas. Kalau kita ini persaudaraan kita jaga dengan baik, tidak suka gosip, tidak suka hasud, tidak suka permusuhan, sebenarnya orang lain pun akan pada kita akan baik. Namun kalau manusia mereka cenderung untuk suka mencari-cari kesalahan orang lain, maka barangkali dari situ orang lain pun akan suka mencari-cari juga kesalahan dan kekurangan kita. Na'udzubillah. Bahkan harus sampaikan supaya manusia itu saling menutup kekurangan orang lain. Jangan kita buka. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mereka suka menutup aib orang lain, sungguh Allah akan menutup aib dia di dunia dan akhirat. Tetapi siapa yang mereka suka membuka aib orang lain, maka dibuka pula aibnya dia di dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Yang nomor 4, manusia itu adalah makhluk yang sifatnya sosial. Artinya tidak mungkin kita ini tidak bisa berbagi pada orang lain. Monggolah kita upayakan jangan sampai jadi orang yang bakhil, jangan jadi orang yang egois, tapi jadilah sekarang dalam masa masa COVID-19 ini, monggo kita saling untuk bisa berbagi yang diberikan Allah rezeki lebih leluasa untuk bisa kita bagikan pada yang mereka tidak punya, bahkan tenaga kita. Dan juga kalau Bapak Ibu petani yang mereka punya masih panen dan punya harta dari pertanian, kalau banyak monggo kita sering berbagi dengan orang lain, sehingga kita sebagai seorang mukmin punya peduli yang tinggi pada masa-masa yang sebenarnya agak sulit pada saat sekarang ini. Sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Tentu dari diri saya banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penuh harapan pada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang selalu diberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.